crack it. Kawan-kawan, saya akan menjelaskan yang teramat penting ya ini. Kesuksesan saya dalam menjalankan pertanian cabai dengan sistem kapiler, vertigasi kapiler, tak luput dari nutrisi yang saya gunakan. Oke, saya akan membuat nutrisi untuk sistem kapiler, vertigasi kapiler. Boleh dikatakan ini pengganti yang namanya Abemic ya. Karena Abemic di sini susah didapat, harus lewat online, dan itu ongkos kirimnya itu hampir 2 kali lipat dari harga Abemic itu sendiri. Maka kita buat ya sistem atau yang mendekati dengan Abemic. Kita racik mempergunakan bahan-bahan yang ada di kios-kios pertanian terdekat. Oke, bahan-bahan apa saja yang ada di sekitar kita, yaitu Gandasil D. Udah gak asing lagi ya, di kios-kios pertanian udah banyak. Saya butuhkan sekitar 250 gram. Nah, untuk MKP, MPK ya, maaf, MPK 1616 atau Mutiara saya butuhkan 1 kilo. KCL itu MPK-nya ya, Mutiara. Nah, itu. Kemudian Gandasilnya udah saya siapkan di ini. Gandasil saya beli itu 1 toples setengah kilo ya, Gandasil B dan Gandasil D. Kemudian yang ini Gandasil D ya. Oh, yang Gandasil, maaf, yang Gandasil D ini ya, Gandasil D. Kemudian MPK-nya udah 1 kilo. KCL yang saya butuhkan 1 kilo. Ini KCL. Kilo. Kemudian TSP yaitu 600 gram. TSP udah saya siapkan, TSP. Kemudian kalsium, ini kalsiumnya ZA, apa namanya, KCL ya ini. TSP ini udah ada. Kemudian kalsium udah ada di sana, dan E4 pertanian, maaf, E4 pertanian di ini udah ada mol ya, di sini udah ada yang dari bakteri-bakteri yang baik untuk pertanian. Nah, caranya kita utamakan dari airnya dulu ya. Maka air kita gunakan sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter untuk Gandasil D atau pekatan A. Nah, jangan lupa airnya itu harus pH-nya 5,5 sampai dengan 6,5. Ini sangat penting sekali ya, karena pH air yang baik, penghantar dari nutrisi hidroponik itu kisaran 5,5 sampai 6,5. Oke, kita ukur. Caranya mohon dipegang dulu. Ini air udah disiapin, kita ukur pH-nya. Caranya langsung di on kan.
pH-nya 6,4 ya. 6,3 masih belum ini. Ya, pH air ini adalah 6,3 ya. Jadi masuk ke dalam syarat-syarat dari pH airnya harus 5,5 sampai 6,5. Nah, jikalau air Anda teman-teman misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka gunakanlah cairan atau larutan untuk penurunnya ya. Misalnya pH air Anda itu di atas 6,5 yang dianjurkan untuk pertanian, misalnya 7 atau 8, maka Anda harus mencampurkan pH dan ke dalam larutan calon nutrisi kita ya. Dan sebaliknya, bila pH air Anda terlalu rendah, misalnya 4 ya, atau di bawah 5,5, maka kita taikan dengan campuran atau larutan pH up. Nah, untuk merek terserah ya. Ini kisaran berapa ya? Per setengah 250 liter atau 250 ml itu sekitar 20.000 ya. Maka silakan Anda cari di internet ya. pH up dan pH down. Oke, untuk larutan kita udah, pertama syaratnya udah menunjang. Kemudian kita buat dulu pekatan A dan pekatan B. Nah, pekatan A terdiri dari gandasil D. Nah, gandasil D ini berapa? Kita lihat dulu dari air yang akan melarutkan dari gandasil D. Inilah air 1,5 liter atau 1.500 ml. Lalu kita campur dengan ini gandasil D. Ini gandasil D, melihat dari jumlah air yang akan dilarutkan yaitu 1.500 ml, berarti rumusnya 16,67%, didapat 250 gram. Kita on-kan dulu timbang, lalu isikan 250 ml, 250 gram. Oke, ditabur aja deh, karena ini kan setengah kilo ya. Dua ratus 250 ya. Pakai 250 ya. Maka kita buat pekatan A. Kita campurkan ke 1.500 ml air. Nah, itu baru pekatan A. Berinjak ke pekatan B. MPK 1616 berapa? Kita lihat dulu air yang dilarutkan. Ini air yang dilarutkan untuk melarutkan pupuknya, yaitu sebanyak 15 liter atau 15.000 ml. Maka rumusnya adalah 6,67% dari air, maka didapatkan MPK itu 1 kilo ya, atau 1.000 gram. Ini saya beli kemasan 1 kilo ya. Kita nolkan dulu, udah 1 kilo ya. Ini kita taburkan ke sini ya, langsung pakai gunting biar cepat. Kemudian kita menimbang KCl. Nah, KCl ini adalah sama ya, 1 kilo. Ini saya beli 1 kilo juga ini, kebetulan.
campurkan aja semuanya, masukkan ke larutan itu semua. Kemudian nah untuk TSP kita rumusnya itu adalah 4% dari jumlah air, maka didapatkan 600 gram TSP. Yang cuman TSP ini harus dilarutkan dulu, terpisah ke dalam dengan E4 ya, sebanyak setengah liter. Udah, ini 600, tinggal tambah sedikit ke 600. Ya udah. Nah maka ini akan dilarutkan dengan E4. Masukkan ke sana dulu. Giliran mengukur E4 ini dengan timbangan air ya. Maka didapatkan dengan takaran 500 ml ya, karena E4 ini 3,3%-nya dari 15.000 ml atau 19 liter, maka didapatkan adalah 500 ml atau setengah liter ya. Oke, kita masukin sini. Hati-hati ya, hati-hati soalnya ini penuh ya, maaf. Jadi harus set, karena ini isinya 1 liter ya. Maka kita akan campurkan atau merendam dari TSP ini dengan larutan E4 pertanian sebanyak setengah liter dari E4. Oke. Larutan ini, campuran ini kita diamkan selama 1 hari 1 malam ya. Karena apa menggunakan ini? Karena TSP ini tidak mudah larut ya. Jadi walaupun dicampur dengan air dingin, air panas sekalipun, dia akan membatu keras ya. Kecuali dengan E4 ini kita rendam 1 hari 1 malam, maka dia akan melumer ya, jadi bubur. Oh ya, kawan-kawan, setelah dicoba-coba ternyata tidak menunggu sampai 1 hari 1 malam ya. Untuk TSP ini setelah dilarutkan dengan E4 udah melumer, kita masukkan aja ya ke dalam larutan hidroponik kita ya. Bagian kalsium ini 1,33% dari jumlah air. Airnya 15 liter, maka 1,33% didapat 200 gram. Saya memakai kalsium, mereknya adalah Kalsigro 98 mengandung boron ya ini. Oke, kita di-on-kan, timbang, di-nolkan dulu. Ya, pas 200 ya. Kalau pemberian kalsium lebih juga tidak apa-apa ya, karena sangat baik digunakan ke dalam larutan nutrisi walaupun dia kelebihan dari takaran yang di ini. Oke, saya akan menjelaskannya. Larutan ini cukup diambil airnya saja ya, tidak dengan endapannya, karena ini pekatan A dan B ini sangat kuat ya, sangat kuat. Maka yang saya butuhkan hanyalah
dari ppm-nya ini aja, nanti menggunakan ppm atau TDS meter. Oke, nanti kita bikin pekatan A itu tidak melebihi dari 700 ppm ya, atau kurang dari 800 ppm untuk dilarutkan ke air. Nah, setelah itu dicampur dengan pekatan B, pekatan A dan pekatan B, maka harus kurang dari 2000 ppm untuk masa generatif. Dan untuk vegetatif yang sedang saya kerjakan ini, yaitu tanaman saya berada dalam vegetatif, maka nantinya pekatan A dan pekatan B dicampurkan ke dalam media itu, airnya harus kisaran 1300 ppm ya, karena masa vegetatif. Nah, yang harus disediakan oleh rekan-rekan dalam syarat-syarat sistem vertikasi kapiler ini, harus ada tanah di bawah pohon bambu dan arang sekam. Perbandingannya adalah 50% tanah di bawah pohon bambu, dan 50% arang sekam. Nah, kalau nggak punya arang sekam gimana? Susah didapatkannya, maka gunakanlah pengganti arang sekam ini dengan daun-daun kering yang dipotong, dicecah ya, itu sebagai pengganti arang sekam. Atau juga bisa menggunakan daun bambu yang udah lapuk ya, nanti disatukan dengan tanah di bawah bambu. Oke, kenapa saya tidak memakai kompos ya? Karena media kompos sangat mengundang tumbuhnya jamur. Maka saya tidak menggunakan, cukup 2 ya, tanah dan arang sekam. Kemudian masa vegetatif, tanaman kita itu, masa vegetatif itu diawali dengan masa pemindahan tanam atau penyemaian sampai ke beranjak dewasa, kemudian mau berbunga ya. Masa generatif itu dari berbunga dan memunculkan bakal buah atau berbuah. Maka dalam masa vegetatif yang harus dilakukan adalah semprot ya. Selain dari nutrisi hidroponik kita yang ada di dalam pipa, maka diperlukan juga menyemprot ganasil D, MKP, dan kalsium. Disemprotkan ya secara rolling ya. Bisa disatukan dengan fungisida itu seminggu sekali ya. Fungisida juga nanti di rolling juga antara antrakol ditan 1 minggu sekali. Kenapa tidak memakai amistraltop ya? Karena hati-hati ya, penggunaan amistraltop harusnya di generatif ya, bukan di vegetatif, karena nanti akan justru menghambat pembuahan, dan daun-daun akan menjadi kering kalau digunakan di vegetatif. Kemudian di dalam masa vegetatif ini insektisida juga perlu disemprotkan, yaitu menggunakan Curacoron dan Demolis bergantian ya, seminggu 2 kali, biasanya Rabu dan Minggu. Kemudian pengkocoran kalsium ya, selain disemprotkan juga dikocorkan, yaitu 3 minggu sekali cukup ya, 3 minggu sekali atau sebulan sekali pengocoran kalsium, baik ke tanahnya langsung, ke media tanamnya langsung, atau ke bagian dari akar dan batang. Nah, pada dalam masa generatif biasa hampir sama dengan vegetatif, yaitu semprot Gandasil B, MKP, dan kalsium seminggu sekali secara rolling ya. Kemudian fungisida bisa disatukan dengan Gandasil B dan MKP dan kalsium bergantian antara antrakol, ditan, dan khusus untuk masa generatif yaitu ditandai dengan munculnya bunga dan bakal buah, gunakanlah amistraltop yang akan membantu memacu pertumbuhan bunga dan buah, sehingga tanaman kita akan lebat ya buahnya. Nah, itu juga di rolling 1 minggu sekali ya, bersamaan dengan Gandasil B dan MKP dan kalsium. Nah, kemudian insektisida juga tetap dipergunakan ya, seperti Curacoron dan Demolis
seminggu 2 kali, yaitu Rabu dan Minggu. Kemudian kocorkan kalsium, selain disemprot juga dikocorkan lagi, baik dalam vegetatif maupun generatif. Masih diperlukan ya pengocoran kalsium itu, minimal dia di aplikasinya 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Oke, segitu aja pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan lagi ke tahapan berikutnya. Yaudah, dayu, bye-bye.